Mas Anies kecebur got, tanda-tanda 2024 jadi presiden, ditulis oleh Argo Javires di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Mas Anies kecebur got di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara. Itu tanda-tanda alam bahwa pada pemilu 2024 nanti Mas Anies bakal jadi presiden. Masa iya sih? Ya iyalah bong, orang Jakarta itu banyak munafiknya. Dalam hati mereka akui loh kinerja Mas Anies yang top markotop, tapi malu-malu meong aja, gak mau bilang terus terang. Buktinya Mas Anies rela berpanas-panas ria, sembari dada-dada sana sini tebar pesona, sampai kecebur got yang bau tai itu. Golongan haters emang selalu gitu, bisanya hanya bikin Mas Anies makan hati aja. Mereka gak ngerti jerih payah Mas Anies sejak pagi hari hingga petang hari sampai kecebur got begitu. Tentu saja Mas Anies gak mungkin bisa memuaskan semua orang, apalagi para cebong. Mereka gak bakalan mau ngerti kalau Mas Anies sedang kerja keras keliling kelurahan-kelurahan, hitung-hitung buat latihan safari politik saat kampanye Pilpres Presiden 2024 nanti. Mas Anies adalah gubernur yang paling berprestasi. Banyak gagasan dan ide-ide briliannya yang bikin para cebong makan hati dan emosi jiwa. Namun justru ide-ide briliannya itulah Mas Anies mendapatkan prestasi kerja terbaik se-Indonesia dalam hal kelebihan bayar. Datanglah ke Jakarta dan rasakan perubahannya. Kalau dulu Jakarta itu bersih, kini joroknya minta ampun. Kali-kali di seantero Jakarta penuh dengan tai hitam kecoklatan, kasur bekas, dan galon-galon bekas yang mengambang. Sekalipun Jakarta itu biang keroknya banjir, tapi Mas Anies nggak mau membebaskan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai 160 miliar rupiah pada APBD perubahan 2019. Alasannya, Mas Anies nggak mau cairin anggaran normalisasi itu karena katanya keuangan Jakarta lagi defisit. Tapi hebatnya di bulan Desember 2019 dan Februari 2020, Mas Anies mencairkan anggaran komitmen fee Formula E sebesar 560 miliar rupiah. Itulah sebabnya ente jangan heran di tangannya Mas Anies Monas jadi gundul-gundul pacul, cul, pelelengan. Kurang hebat apa coba bang? Aspirasi yang direspon tentu ada banyak yang dipertimbangkan, tetapi ruang untuk aspirasi tersebut terbuka. Kita juga harus menyadari bahwa kebijakan dan politik itu seringkali membawa unsur perasaan. Karena itu kita harus menjaga dialog dan tukar pikiran tetap tenang, teduh dan damai. Begitu kata Mas Anies loh. Ngerti nggak bang maksudnya Mas Anies itu? Ane jelasin ya. Maksudnya adalah demokrasi di tangan Mas Anies adalah sebuah bentuk kemurnian terhadap keadilan muslim pribumi, guna mengontrol otoritarian dan antitesis Fir'aunisme. Saking cerdasnya lagi, Mas Anies hanya mampu mengontrol perdagangan eceran industri kecil dan PKL liar saja. Tanya kenapa? Karena Mas Anies nggak mampu menyentuh sektor perekonomian modern. Maklumlah bong, kapasitas Pentiumnya beda sama si Cina kafir penista agama itu. Hanya program ecek-ecek dan eceran saja yang mampu dieksekusi Mas Anies melalui kebijakan affirmative action. Tujuannya jelas, untuk memberitahu warga JKT58 bahwa di bawah kendalinya, muslim pribumi bisa naik kelas melalui kebijakannya. Alokasi proteksi kaum kecil yang membabi buta. Ente para cebong kudu ngerti Mas Anies itu terpilih menjadi gubernur JKT58 bukan karena sentimen agama dalam balutan narasi fiksi dan label ideologis mata, akan tetapi lantaran jihad fundamentalisme, radikalisme, dan intoleransi dalam nuansa sara. Jadi paham ya bong, di bawah kendali Mas Anies Jakarta saat ini menjadi sarangnya pungli, rajanya korupsi, pusatnya penipu, dan gudangnya para munafikun mabuk agama. Wajar banyak yang kecewa, wajar banyak yang terkapar dan menetap sampai ke tingkat langit ketujuh setelah sadar bahwa ternyata selama ini mereka telah kena tipu oleh para bulldozer mesin politik. Makanya bong, cerdas dikit napa? Berpikirlah dengan bijak dan hati yang bersih. Marilah sedikit berpikir bijaksana. Kasihanilah Mas Anies karena kebeloonannya, makanya kecebur got bau tai. Mas Anies hanyalah korban oligarki partai politik dalam jaringan hukum rimba berdasi yang manipulasi dirinya dengan semena-mena. Makanya wajar semakin kesini wajahnya Mas Anies semakin kusut dan lelah dalam penderitaannya yang tak terperi akibat panik bentar lagi jabatannya sebagai gubernur JKT58 itu rest in peace. Kecebur got itu hanyalah sebuah bentuk refleksi spontanitas kesengajaan Mas Anies aja. Mas Anies gak akan malu dengan kedunguannya yang tak terperi, sebab Mas Anies percaya bahwa hidup ini memang terbatas. Seterbatas kemampuannya, isi batok kepalanya. Mas Anies sangat paham bahwa dirinya hanyalah seonggok manusia dengan segumpal hal kebodohan. Mas Anies kecebur got adalah tanda alam bahwa pada 2024 nanti Mas Anies bakal nyungsep. Loh, kok beda sih? Katanya bakal jadi presiden.
Iya benar, bakal nyungsep. Makna yang lebih dalam lagi, bakal nyungsep jadi Presiden Republik Indonesia karena ditangkap KPK. Paham lo Drun? Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Najwa berkoar keras soal KPI tapi bungkam soal interpelasi. Dasar Anies, ditulis oleh Manuel di reward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Najwa Shihab ini gagal jadi pahlawan kesiangan ketika mau mencoba menengahi antara ketua KPI dan juga pengacara korban dugaan pelecehan seksual sesama jenis di KPI saat kurun waktu era SBY berkuasa pada saat itu. Najwa Shihab ini bukan sosok yang patut dicontoh. Dia ini kelihatan sangat diagung-agungkan oleh SJW. Saya pun sempat menghargai orang ini saat ia mencecar Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta sampai dia terbirit-birit dan pulpennya jatuh dan tidak bisa diangkat lagi. Orang ini videonya barusan tersebar luas nyungsep di got nyemplung. Anies Baswedan ini kelihatannya berhasil membangun koneksi dari orang-orang penting seperti DPRD dengan 7 fraksi yang bisa diajak makan malam dan kenyang, makan sampai kenyang, sehingga besoknya mereka ramai-ramai menolak interpelasi yang diusung oleh PDIP dan PSI. Suaranya PDIP dan PSI kecil. Anggota-anggota DPRD ini tentu tahu proses dan seluk-beluk secara mendetail soal Formula E yang tidak bisa masuk ke akal masyarakat. Tentu rakyat tidak tahu bagaimana Formula E ini biayanya lebih mahal dari sirkuit Mandalika ini bisa tembus. Kalau bisa tembus artinya sudah ada peranan DPRD dong di dalamnya, khususnya dari 7 fraksi yang mendukung. Saya curiga mereka itu mendapatkan proyekan-proyekan yang membuat mereka semakin kaya dan masuk ke 2 periode DPRD. Anies bermodalkan makan mewah di balai kota, amankan semua. Kenapa DPRD lainnya menolak interpelasi? Ya pasti karena ada kepentingan dong. Seharusnya sebagai fungsi perwakilan rakyat, DPRD mengawasi apa yang dikerjakan oleh Anies kan? Setiap kebijakan gubernur seharusnya diawasi, jangan sampai ada flow alias bocor halus sedikit pun. Lah ini bocor ban sobek-sobek koyak di depan mata, DPRD kenapa malah menolak interpelasi? Seharusnya materi ini bisa dibawakan dengan sangat seru di acara Mata Najwa. Ternyata Mata Najwa sudah main mata sama Anies Baswedan juga, sangat romantis. Tidak ada acara Mata Najwa yang membahas soal interpelasi Anies Baswedan. Apakah Najwa takut masuk neraka karena dianggap kadrun melawan Anies yang dianggap utusan langit? Padahal sebagai dari anak ulama yang moderat, Najwa tidak perlu takut itu. Selain membangun koneksi dengan DPRD, kelihatannya Anies juga menjalin koneksi dengan jurnalis. Jurnalis balai kota kebanyakan punya iPhone. Dari mana hayo? Ya kita nggak usah ngomongin lah, sudah tahu pastinya. Selain membangun koneksi dengan jurnalis balai kota, nampaknya Anies bangun relasi dengan Najwa. Karena biasanya Najwa Shihab ini suka akan topik-topik panas mengenai pemerintahan, apalagi topik mengenai korupsi. Tapi potensi korupsi di balai kota yang merupakan skandal besar di ibu kota, kenapa didiamkan? Nah, semua mulai bertanya-tanya. Orang pada garuk-garuk kepala dan bingung kenapa Najwa diam. Kenapa Najwa tidak bicara sepatah kata pun soal Anies Baswedan dan potensi korupsinya. Apakah karena Najwa sekarang sudah berkiblat kepada Novel Baswedan? Apakah karena Najwa sudah terpincut hatinya dengan drama-drama politik ala Novel Baswedan yang dipecat KPK? Sudah waktunya rakyat bekerja dan bergerak, bukan hanya ngoceh-ngoceh di survei saja. Nggak guna. Mau ratusan ribu kali survei dan sampai 100% rakyat mendukung aksi interpelasi kepada Anies, ya nggak guna. Anies tahu kok rakyat sudah nggak guna. Rakyat memilih DPRD dan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta dan pemilu legislatif. Dan setelah itu dalam sistem negara ini, rakyat sudah diam saja. Nggak guna lagi kalian ngebacot. Fungsi legislatif yang adalah perwakilan rakyat sudah dibuang dan jadi cacat. Najwa pun dibungkam dan tidak berani berbicara sedikit pun. Saya curiga Najwa sudah dipesan, apalagi kita tahu bahwa dulu dan sekarang media Metro TV dan Transmedia juga sudah berkiblat ke Anies Baswedan. Berbahaya sekali kan? Sebetulnya harusnya kita bisa berkata bahwa demokrasi dibungkam dan kebebasan pers dibungkam bukan oleh Jokowi dan Satpol PP yang mengenai tutup mural. Demokrasi justru sedang dibungkam oleh Anies Baswedan sendiri lewat manuvernya merusak tatanan demokrasi yang seharusnya ada. Begitulah mata-mata. Bagaimana menurut Anda?